wabarakatuh. Ketemu lagi lur, lagi-lagi ketemu. Masih bersama saya di Serka Official yang akan mengulas beragam informasi seputar hukum, tentunya hanya di catatan hukum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dulur-dulur yang sudah subscribe dan berkenan mampir di Serka Official. Semoga kalian semua terhibur dan panjang umur. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, lur, tanpa banyak kata lagi, tema hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang gaji yang telah dibayarkan. Nah, adakah sanksi pidana yang menjeratnya? Lantas, apa solusi jika gaji tersebut tak kunjung dibayarkan? Bersama saya, inilah catatan hukum selengkapnya. Solusi gaji jika telah dibayarkan. Sebelum masuk membahas pada solusi, kita awali dengan pengantar permasalahannya terlebih dahulu. Pada dasarnya, pengusaha atau seorang bos wajib membayarkan upah terhadap pekerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan karyawan, buruh atau pekerja. Hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah pasal 17 ayat 1 nomor 78 tahun 2015 yang berbunyi upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Selain kewajiban membayar upah kepada pekerja, buruh atau karyawan, seorang bos atau pengusaha juga diwajibkan membayar upah tersebut tepat waktu. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja. Kemudian dipertegas kembali pada pasal 20, upah pekerja atau buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah. Jadi sangat jelas loh ya, di sini undang-undang peraturan pemerintah mengatur tentang sistem penggajian kepada buruh, pekerja atau karyawan. Contoh gaji bulanan, taruh saja tanggal 1 gajian. Jadi setiap tanggal 1 di setiap bulannya, bos wajib membayarkan hak gaji kepada karyawan, pekerja, atau buruh. Berlaku untuk bulan berikutnya. Jadi setiap tanggal 1 jika pembayaran gaji itu terbilang atau terbayarkan pada setiap tanggal 1. Berlaku untuk bulan berikutnya. Jika mingguan gimana? Ya, tinggal disepakati saja. Minggu keberapa, tanggal keberapa. Jika sudah waktunya, bos wajib membayarkan gaji tersebut sesuai jadwal dan kesepakatan yang telah disepakati. Intinya harus kontinu atau rutin setiap tanggal dan harus dibayarkan seluruhnya. Full, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Nah, jika ada pengusaha atau bos dalam pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan, berarti mereka melanggar peraturan pemerintah khususnya pasal 18 ayat 1
dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini. Lalu bagaimana jika pengusaha atau bos telat dalam memberikan upah kepada pekerja, buruh, atau karyawan? Nah, sesuai dengan aturan yang ada pada pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bos atau pengusaha tersebut dikenakan denda. Berikut adalah ketentuan denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau bos jika telat membayarkan gaji terhadap pekerja, buruh, atau karyawan. Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 yang terlambat membayarkan dan atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 dikenakan denda dengan ketentuan A. Mulai dari hari keempat sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa jika bos atau pengusaha itu telat dalam membayarkan upah hingga hari keempat sampai dengan hari ke-8, ini dikenakan denda sebesar 5% dari total upah yang telah dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Ini didenda sebesar 5%. Kemudian B, ini masih pada pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Sesudah hari ke-8, apabila upah masih belum dibayar juga, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Jika dari hari ke-8 belum juga dibayarkan, ini ditambah dengan 1% denda dari total denda yang sudah saya sebutkan di poin A, yaitu 5%, ditambah 1% dari total upah yang seharusnya dibayarkan. Kemudian lebih lanjut, huruf C, sesudah sebulan apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Nah, jika sebulan juga tak kunjung dibayarkan atau tak kunjung juga diupah, maka huruf C atau poin C ini menegaskan bahwa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, yaitu 5%, dan huruf B ditambah 1%, ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Ini lebih ditambahi dengan suku bunga atau lebih diberatkan lagi jika 1 bulan juga tak kunjung dibayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 ayat 1 Nomor 78 Tahun 2015. Kemudian dipertegas kembali pada ayat 2 masih pasal 55 bahwa pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja atau buruh. Ya, jadi artinya secara garis besar berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha atau bos
Ini dapat juga dikatakan perusahaan dapat melakukan pembayaran upah pekerja paling lambat 3 hari dari waktu yang telah disepakati. Contoh hari ini sebenarnya sudah gajian, jadi 3 hari ke depan seharusnya harus dibayarkan. Nah, jika perusahaan membayar upah pekerja atau buruh atau juga karyawan sebelum 4 hari dari waktu yang telah disepakati, maka perusahaan tidak dikenakan denda keterlambatan. Akan tetapi jika perusahaan membayar upah lewat dari 3 hari, maka perusahaan dapat dikenakan denda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, terus seperti apa solusi jika gaji telah dibayarkan? Adapun langkah hukum yang dapat dilakukan untuk pekerja, buruh, karyawan jika bos pengusaha telat membayar gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membicarakan hal tersebut terlebih dahulu kepada atasan atau yang berwenang dalam hal ini dengan pengusaha atau bos. Ini melalui jalur bipartit, yaitu musyawarah untuk mufakat, yaitu ngomong secara baik-baik, dipertanyakan mengapa telat, mengapa belum dibayarkan. Ini penyelesaian secara kekeluargaan. Lanjut pada nomor 2, yaitu karyawan dapat melakukan penyelesaian perselisihan tersebut melalui tripartit dengan mediasi, di mana yang menjadi moderatornya adalah pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Jadi mengundang atau memerlukan pihak ketiga dalam mediasi yang akan dilakukan, sehingga ada solusi yang tepat untuk permasalahan penunggakan gaji ini. Jadi lebih independen karena menghadirkan pihak ketiga di luar dari pihak pengusaha dan juga di luar dari pihak pekerja atau karyawan. Jika nomor 1 dan nomor 2 tidak kunjung berhasil atau mediasi juga tidak berhasil, maka lanjut ke poin 3, karyawan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Ya, jadi seperti itu ya Lur. Ada 3 tahap. Yang pertama menanyakan secara baik-baik atau kekeluargaan. Yang kedua mediasi yang melibatkan pihak ketiga dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Nah, seperti itu Lur. Jika ada di antara dulur-dulur semua yang memiliki permasalahan tentang penunggakan gaji, bisa diterapkan dan dilakukan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Tentunya harus dengan kepala dingin dan mengedepankan musyawarah mufakat, mencari jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu tadi Lur penjelasannya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, mohon untuk dikoreksi. Sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar dengan bijak dan sopan. Demikian catatan hukum edisi hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun perilaku yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa simak terus catatan hukum agar tak ketinggalan informasi seputar hukum lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.